Ya, halo. Selamat pagi saudara-saudaraku. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Presiden. Gimana kondisi teman-teman semuanya? Sehat? Semoga selalu diberi kesehatan selalu ya. Ini lur, udah pada ngarit belum? Nah, ini pagi-pagi sudah memberi makan sapi ini. Nah, untuk pagi ini kita akan membahas sesuai judul ya. Karena ini saya bahas ini karena anu, kemarin malam itu kan saya dapat telepon dari teman saya yang ada di Poncong. Beliau itu sudah ya ternak lebih lama dari saya. Beliau sudah sekitar 10 tahun ternak ya kan. Nah, terus saya ini ya karena saya juga pemula, makanya dari dulu saya sering sharing-sharing ke beliau. Saya sering tanya bagaimana caranya ternak, cara merawatnya. Nah, saya tanya beliau lah. Kebetulan kemarin malam itu beliau telepon mengatakan bahwasanya indukan yang dia pelihara itu ambruk dalam kondisi hamil anu 6 bulan 6 bulan jalan lah seperti itu. Nah saya kan tanya, kok bisa, padahal sudah dari dulu kan beliau juga nggak ada kendala apa-apa dalam perawatan. Nah setelah ambruk terus siangnya itu dipanggilin mantri Pak Dokter Sapi. Terus kata dokternya seperti ini, lagi ini kurang kalsium mas sapi ini jenengan. Seperti itu. Nah akibatnya apa Pak Dokter? Lah ternyata setelah diteliti-teliti, nah Pak Dokternya kan tanya-tanya, jenengan kasih makan apa aja mas, jenengan kompor atau enggak gitu kan. Nah ternyata yang pertama beliau tidak ngombor. Nah itu sudah biasa ya, sudah umum terjadi kalau itu. Untuk sapi betina tidak dikombor. Nah yang jadi masalahnya itu ternyata di makanannya lor. Jadi begini kisahnya itu. Pada awal dia mulai beternak, dia kan mempunyai lahan ya sekitar 500 atau 600 meter persegi lahan. Itu dia tanami rumput sawah campur-campur, terus ada di tengah sama kelilingnya itu ada lirisidi, ada kencu, ada waru, pohon pisang. Nah, semua itu ditanam. Itu berjalan sekitar 6 tahun. Nah, selama 6 tahun itu tidak terjadi masalah apa-apa. Karena apa ya, makanannya kan campur-campur ya kan, ada rumput sawah, ada ketela, ada daun pisang, ada lirisidi. Nah, gitu. Nah, karena dia itu ya sekitar 4 tahun lalu dia mengenal ini yang namanya, ntar saya ambilkan. Dia mengenal yang namanya pacong. Ini loh gara-garanya nih ya. Ini sebenarnya nggak jadi masalah cuma begini yang jadi masalah itu kan, ini punya saya juga saya kasih pacong. Cuma begini yang jadi masalah itu, jadi semua rumput, semua tanaman di satu tempat itu dibersihkan, yes ya kan, ditanaman ini semua, ditanemin pacong semua, tanamin seperti ini semua. Nah giliran waktunya sudah panen, jadi selama 4 tahun ke sini itu beliau itu yang diambil ya cuma pacongnya aja. Nih, yang diambil cuma pacongnya aja. Terus apa, rumputnya itu tidak diambil seperti itu loh.
Jadi yang jadi masalah itu kan wah ininya. Jadi saat pengambilan pakcongnya itu kan bawahnya banyak rumput. Itu tidak diambil. Nah, rumput-rumput bekas rumput sawah kemarin kan pasti ada yang tumbuh. Nah, itu nggak diambil. Terus beliau juga tidak mencari tambahan lainnya. Jadi menunya itu selama 4 tahun cuma ini full pakcong. Jadi nggak ada campuran rumput liar, nggak ada campuran rumput lain lah intinya. Terus beliau tidak memberi komboran. Nah, itu juga jadi masalah. Seperti itu, Lur. Jadi, nih, ya memang sapi itu amat sangat lahap rumput seperti ini, pakcong itu. Nih, lihat saja. Ini amat sangat lahap. Nah, cuma yang jadi masalah kalau kita pemberian ini dalam jangka panjang untuk sapi betina, ya kan, yang ditakutkan seperti itu. Karena pas saat sapi hamil kan kebutuhan vitaminnya tinggi ya, Lor, ya untuk tulang, untuk tubuhnya sendiri, untuk anaknya, nah, seperti itu. Kalau cuma diberi rumput pakcong saja, itu yang ditakutkan dalam jangka panjang, ya terjadi seperti teman saya itu, sapinya ambruk, seperti itu. Bagusnya kalau kita tidak mau memberi komboran, yaitu makannya harus campur-campur, teman-temanku ya. Jadi seperti ini, ada pakcong, ya kan? Nih, terus kabeh enek jiro lu, pat. Nah, seperti ini. Ya, ini kan pakcong. Ini daun pisang, ya kan? Ketela. Ya apa daun gude. Nah, sama nih yang seperti ini yang rumput liar ini. Jadi campur-campur seperti ini loh. Supaya apa? Yaitu vitaminnya saling melengkapi. Jadi kebutuhan tubuh sapi ini kan banyak. Enggak cuma kenyang ya kan, ada vitamin-vitaminnya juga seperti itu. Atau yang lebih mudah itu ya memang kombor. Maksudnya seumpama teman-teman punya full pakcong seperti ini, nggak mau ngambil rumputnya ya kan, ya sambil dikombor loh, untuk untuk melengkapi kebutuhan vitamin protein untuk sapi ini. Jadi ya ini sesuai fakta saja ya kan, sesuai fakta karena teman saya itu sudah mengalami, jadi jangan sampai terjadi pada teman-teman semua ya kan. Yang pertama kita usahakan makannya campur-campur. Nah, ini juga makan campur-campur ini saya juga belajar dari tetangga-tetangga saya sini yang mereka sudah lama dalam beternak. Nah, saya lihat, saya bertanya, makannya itu seperti apa toh? Oh, ternyata mereka kasih makan itu campur-campur. Ya mereka memang ada yang dikombor, tapi banyak yang tidak seperti itu. Jadi untuk yang tidak itu makanannya campur-campur seperti ini, Lur. Bagi yang memang mempunyai rumput gajahan, rumput odot banyak atau rumput patong banyak, jika memang hanya mau memberikan itu, saran saya sambil diberikan komboran, terutama untuk sapi betina ya Lor, seperti itu. Jadi jangan sampai terulang pada teman-teman semua. Jadi untuk teman saya itu ya, itu kasihan dalam kondisi sapinya sudah hamil 6 bulan malah ambruk. Ya, dan akhirnya ya masih diobatin sama dokter, dikasih suplemen untuk tulang sama terus supaya ya semoga bisa berdiri lagi sapinya dan bisa melahirkan. Seperti itu Lur. Jadi beliaunya juga dikasih tahu sama menterinya, kalau ngarit itu jangan cuma pakcongnya aja yang diambil. Jadi kalau bawahnya ada rumput, ambil sekalian. Supaya untuk melengkapi kebutuhan vitamin, protein yang untuk sapi. Seperti itu Lur. Jadi udah jelas ya Lur. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share sak bledosmu. Salam arit, sak kesele.
Dah.